Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman wal Islam. Dan kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan-jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat mulia yang ada pada orang-orang yang bertakwa adalah mudah untuk memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa dalam surat Al-Baqarah 183. Allah menyampaikan agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa ini sebagai salah satu cara bagi mereka orang-orang yang beriman agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menggunakan frase la'alla dengan maksud supaya mereka itu lebih mudah untuk bertakwa. Karena lafal la'alla mengandung maksud bisa jadi orang yang melaksanakan puasa itu tidak menghasilkan ketakwaan. Karena kata la'alla membutuhkan sebuah ikhtiar, tidak secara otomatis. Orang yang berpuasa kemudian tiba-tiba bisa menjadi orang yang bertakwa, namun membutuhkan ikhtiar, membutuhkan usaha. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang memudahkan dirinya di dalam memberikan infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, yaitu orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa menahan emosi ketika dia layak dan pantas untuk marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang yang memudahkan dirinya untuk memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang selanjutnya Allah menyampaikan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga adalah orang yang mudah memaafkan. Wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kita mengetahui di dalam berinteraksi kepada sesama manusia, ada orang yang berbuat salah, ada orang yang memfitnah kepada diri kita, ada yang orang dengan sengaja menjatuhkan nama baik kita, dan semuanya tentu akan menimbulkan rasa sakit hati, tentu akan menimbulkan jejak yang tidak baik dalam diri kita. Nah, disitulah hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan yang mereka bisa memaafkan, yang mereka bisa mudah memberikan maaf kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menuntut kita untuk melupakan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia tidak bisa melupakan seorang Wahsy, budak yang membunuh Sayyidina Hamzah, paman yang beliau cintai. Tapi baginda Rasul memaafkan.
dan kemudian meminta kepada Wahsy untuk menjauh beberapa hari, beberapa saat, beberapa waktu untuk tidak bertemu dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jejak yang ditinggalkan oleh Wahsy begitu dalam, membuat sedih baginda Rasul karena telah membunuh paman yang dicintainya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain dan kita mampu untuk membalasnya, maka bisa kita lakukan dengan yang sepantasnya. Jika kita tidak bisa, maka kita coba untuk melupakan. Dan ketika kita tidak bisa untuk melupakan, maka kita berusaha untuk membiarkan. Dan ketika kita tidak mampu untuk membiarkan, yang utama adalah memaafkan. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah para salafus soleh di dalam memaafkan bisa kita peroleh bagaimana kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu dari keluarga Ishak, yang beliau menjadi anak di antara 12 kerabatnya. Di dalam sejarahnya kita mengetahui bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah orang yang difitnah, orang yang menjadi korban persekongkolan dari saudara-saudaranya karena rasa ketidakadilan yang diterima dari saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara tersebut mengusahakan dan membuat Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu hilang, seolah-olah dia terbunuh. Kemudian seolah-olah dia itu tidak ada, sehingga tidak ada lagi orang yang dicintai oleh ayahnya. Kemudian kita mengetahui di akhir kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf telah menjadi seorang wazir, seorang menteri di wilayah Mesir, dan kemudian beliau menerima saudara-saudara yang pada saat itu membutuhkan bantuan, sedang terjadi kelaparan, dan baginda Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ini saudara-saudaraku. Kemudian saudara-saudara itu meminta maaf kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mestinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu bisa tidak memaafkan, kemudian menuntut balas atas tindakan saudaranya telah memasukkan dirinya ke dalam sumur sehingga dia menjadi orang atau budak yang diperjualbelikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam? La tadriba alaikum wallahu yaghfir lakum. La tadriba, tidak ada kemarahan kepadamu kamu sekalian. Wallahu yaghfir lakum, dan Allah memaafkan kamu sekalian. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang kita bisa peroleh adalah kisah yang menarik dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif, kita mengerti pula di dalam sejarahnya baginda Rasul mendapatkan perlawanan yang buruk. Beliau mendapatkan lemparan batu dari anak-anak kecil, orang dewasa, dan dianggap seperti orang gila. Sampai-sampai lemparan batu itu membuat kaki baginda Rasul yang mulia berdarah, dan beliau harus berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ketika ada di dalam sebuah kebun kurma itu, kemudian malaikat penjaga gunung menawari, "Wahai Muhammad, apakah engkau melihat gunung yang ada di sebelah sana? Maukah jika gunung itu aku angkat, kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif yang telah membuatmu menderita dan telah membuatmu terdolimi sampai seperti ini?" Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan dan diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Janganlah engkau lakukan. Barangkali ada di antara anak-anak mereka, cucu mereka, dan keturunan mereka yang beriman kepadamu." Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu mulianya sifat memaafkan sehingga Allah akan memberikan balasan kepada orang yang mudah untuk memaafkan. Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapus dosa-dosanya sehingga menjadi orang-orang yang mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita melatih salah satu sifat ketakwaan dalam diri kita, yaitu mudah untuk memaafkan. Sehingga dengan mudah memaafkan itu akan menjadikan hati kita sehat, akan menjadikan pikiran kita tenang, dan tidak ada musuh yang ada di dunia ini. Membuat kita sehat dan memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai bagi makhluk-makhluk yang hilang. Demikian
Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.